Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dicurahkan rahmat, diberikan kemuliaan, keredaan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita pada malam hari ini mengantarkan diri kita dengan sukarela ke masjid tanpa menunggu orang mengantarkan kita ke masjid. Karena ada kita kadang-kadang tidak bisa santai di masjid kecuali setelah kita tidak bisa ngapa-ngapain, terpaksa dipikul ke masjid. Saat itulah kita bisa naik di masjid. Nah, tinggal kita pilih sekarang mau mengantarkan diri dengan sukarela atau dipikul ke masjid diantarkan sama orang lain. Jadi sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah, sebelum kita dipaksa dipikul naik masjid, kita berusaha sering-sering kembali bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi masjid untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah sekali lagi senantiasa memberikan kita petunjuk untuk melakukan segala hal-hal yang terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih kita bicara masalah kaitannya dengan masjid dan sholat. Wa yahrumu baulun fihi. Haram hukumnya kencing di masjid walau fi nahwi tashdid, walaupun kencing itu diwadahi dengan wadah bak, umpama kencing di ember atau kencing di bak, haram gitu, walaupun tidak jatuh di masjid ataupun tanah masjid. Jadi bila perlu fasilitas kamar kecil itu emergensi aja, gitu. Nah, darurat aja dipakai, digunakan. Jadi kita yang sudah berada di masjid, kalau pulang terlambat kembali, ketika itu jangan mau kencing dari rumah, nanti aja sekalian di masjid, gitu. Usahakan. Jadi gunakan untuk darurat saja, darurat. Gitu. Di taman juga tak boleh di dalam pagar pagar masjid ini menurut kebanyakan ulama mazhab Syafi'i itu ya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa masjid itu badan masjid itu saja, badan bangunan itu yang dihitung masjid, sedangkan di luar bangunan itu tidak terhitung katanya. Tapi ihtiyat aja, artinya selama kita bisa menghindari yang diperkhilafkan itu, hindari, ambil amannya gitu. Ambil aman.
Wa idkhalu na'lin mutanajjisatin lam ya'manit talwis. Demikian pula haram memasukkan sandal yang di sandal itu ada najis. Gitu. Ada najis yang melekat di sana. Warong yunahwi kumalatin fihi maitah, melempar bangkai kutu. Kutu ini sangat kecil sekali, nggih. Kira-kira ya besaran nyamuk. Yang kecil aja haram, apalagi yang besaran. Nah, jadi kalau ada jamaah yang tidak tahan digigit nyamuk, lalu harus membunuh nyamuk di masjid, jangan sampai bangkainya dibuang lagi di masjid. Jadi silakan bawa keluar, buang di luar. Ini kan haram hukumnya, membuang bangkai kutu. Apalagi yang lebih besar dari kutu. Luar biasa masjid dimuliakan di dalam hukum Islam. Supaya Islam ini tidak diremehkan. Tidak diremehkan. Islam ini betul-betul mulia. Nggih. Misalnya kadang-kadang kan pada waktu-waktu tertentu di beberapa kampung, kadang-kadang ada serangan nyamuk yang banyak di dalam masjid. Oleh karena itu Syamali kadang-kadang mengambil tindakan yang menggunakan alat penyemprot membunuh nyamuk. Sehingga dipastikan korbannya bangkai nyamuk yang terdapat di dalam masjid akibat pemberantasan seperti itu. Bagaimana tuturnya? Jadi tadi sekali lagi membuang bangkai kutu di masjid hukumnya haram. Ini ada unsur kesengajaan, kan gitu. Lah sekarang ketika nyamuk merajalela, harus jalan keluarnya menyemprot, atau semua bawa raket ke masjid. Datang sholat di masjid bawa raketan itu kan pembunuh nyamuk. Kalau memang kesulitan untuk menghindari dari membuang bangkai itu, ya di sana berlaku tubihul mahsurat, itu yang haram bisa menjadi boleh, asalkan nanti dikumpulkan dulu. Kalau memang bisa dikumpulkan. Kalau kesulitan ya dimaafkan. Sama dengan ketika di masjid banyak sekali kotoran-kotoran burung. Banyak itu masjid yang burungnya banyak itu berdatangan. Mungkin karena jarangnya rame di masjid, sehingga burung-burung pada buat rumah di masjid itu. Banyak yang jumpa itu. Bahkan sampai burung lekeas namanya kalau bahasa kita, sampai tinggal di masjid. Saking jarangnya masjid itu rame mungkin. Nah, lalu kotorannya banyak sekali, cicak termasuk toke dan sebagainya. Sulit sekali menghindari. Nah, dikala itu ada istilah dimaafkan walaupun terkena. Bahkan dalam fikih juga, andaikan kita tidur menggunakan baju putih, lalu begitu kita bangun ternyata di punggung baju kita itu banyak darah. Kenapa ada darah kutu busuk yang kita tiduri itu, sampai darahnya melekat di baju kita. Itu dimaaf dalam hukum, dimaaf. Jadi ketika dalam kondisi tertentu, kondisi darurat itu, hal yang haram menjadi boleh. Jadi boleh. Nah, jadi tadi warong yunahwiku malah fihi maitah wa qatluha fi ardihi. Nah, membunuh kutu fi ardihi, di tanah masjid, itu juga haram. Membunuhnya. Karena ketika kita membunuh pasti bangkainya diam kan, sama dengan nyamuk yang tadi. Nyamuk yang tadi. Ini dihukum digambarkan kutu menurut
umum kutu ini binatang yang kecil, paling kecil. Bagaimana kalau yang besar? Padahal kutu ini kan tidak punya darah, gitu. Kalaupun ada darah, ya paling sangat sedikit sekali, termasuk lalat, apalagi lalat besaran. Wa amma ilqauha au dabnuha fihi hayyah. Adapun kalau masih hidup, nah mungkin ada ibu-ibu sambil nunggu waktu di masjid sambil begegutu itu kan. Sambil begegutu, lalu gutunya ini dibuang-buang, nah itu tidak apa-apa katanya. Tidak apa-apa. Audabnuha fihi hayah, atau ditanam hidup-hidup. Masih hidup ditanam masjid. Itu tidak apa-apa. Nah, ini menurut zahir fatwa Imam Nawawi. Sesepuh dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Tidak apa-apa katanya kalau hidup ditanam. Walaupun kemudian pasti mati dia kan di dalam tanah. Wa yukrahu fasdun wa hijamatun fihi bi'inain. Nah, makruh hukumnya kita berbekam di masjid. Berbekam walaupun darahnya itu kita taruh di bejana, tidak tersentuh tanah masjid ini. Itu makruh, tidak haram, gitu. Tidak haram. Wa rab'u sautin, juga makruh teriak-teriak di masjid. Teriak-teriak, sini. Teriak-teriak. Nah, itu makruh. Wa nahwi bai'in, jual beli di masjid. Kalau di masjid kampung-kampung, kadang-kadang penjual awis itu, ya, jual lawis, jual parfum, ikut Jumatan dulu. Nah, begitu salam, duluan dia keluar, kemudian di teras masjid atau di itu halaman masjid dibuka dagangannya. Nah, itu makruh dia. Makruh. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijaratak." Kalau ada orang melakukan jual beli di masjid, sunat didoakan. Apa doanya? Semoga daganganmu bangkrut. Semoga usahamu bangkrut. Ini sunat. Pahala. Gitu. Dapat pahala. Boleh tanya sedikit? Gitu. Ini ada pernah kasus terjadi di masjid yang dulu di salah satu kita mulai gara-gara kita jual beli di dalam masjid, tetapi jual belinya dalam rangka kita memberikan masjid di tempat baru. Misalnya ada alat-alat kebersihan kita belikan masjid, tapi di dalam masjid kita beli barangnya Bapak Tuan Guru. Waktu itu ya terjadi pro kontra, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, sehingga terjadi ini, mohon maaf, sampai terjadi pertengkaran. Ada yang tidak membolehkan itu katanya kita tidak boleh jual beli di masjid apapun alasannya, tetapi kita yang jadi pengurus masjid, kami anggap tidak apa-apa karena kami bukan dalam rangka jual beli cari untung, tapi kami jual beli dalam rangka untuk kemaslahatan masjid. Bapak Tuan Guru yang seperti ini kinu nasang tiang, bagaimana tiang? Dilematis. Nah, jadi tadi makruh, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Nah, kalau kita kaitkan larangan jual beli di masjid yang hukumnya makruh dengan hadis Nabi yang mengatakan siapa saja melihat orang melakukan jual beli di masjid, sunat didoakan semoga bangkrut. Nah, berarti kalau kita kaitkan dengan hadis ini yang hubungannya
antar per orang, nggih, per orang. Nah, berarti kalau membeli sesuatu untuk kebutuhan masjid sendiri, menurut yang dari yang ini tidak makruh ya. Tapi untuk ambil aman, nah, supaya tidak terjadi perkelahian, lakukan di luar. Gitu. Lakukan di luar. Kalau mau cari aman. Kalau menurut yang itu kayaknya kalau kita dengan hadis ini yang kaitannya dengan mencari keuntungan per orang itu kan, mencari keuntungan per orang dua belah pihak gitu. Nah, sehingga sunnah tidak akan seperti itu. Cari aman, ayo di luar aja gitu. Biar tidak kelayan. Tidak sampai haram, cuma makruh gitu. Makruh. Kemudian ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dolah faqulu la raddallahu alaik. Kalau ada orang yang mengumumkan barang hilang, nah, siapa yang menemukan jam saya di kamar kecil, cepat kembalikan. Nah, itu sunat didoakan. Apa doa kita? La raddallahu alaika. Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Semoga dia hilang terus. Sunnah didoakan. Karena masjid ini untuk memanggil orang ibadah, okay? Kalau sebaliknya itu memang tempatnya diumumkan. Ada barang temuan. Itu kan ketika kita memungut barang temuan, berarti kita punya keyakinan kita amanah. Maka wajib kita umumkan di tempat-tempat terbuka, di pasar, di perempatan, termasuk di masjid. Kalau menemukan barang yang dimakruhkan adalah mengumumkan barang kita hilang. Yang ketiga, siapa saja mendengar orang belagu, bernyanyi, nyanyian yang tidak bernapaskan pujian-pujian, itu juga sunat didoakan. Apa doanya? Paddallahu faka. Semoga Allah, kalau bahasa kita itu menampar bibirnya itu sehingga miring. Mudahan pengot bibirnya. Nah, coba. Ini sunnah. Kalau ada orang bernyanyi-nyanyi di masjid yang nyanyian itu tidak untuk pujian-pujian kepada Allah, pujian kepada kebaikan-kebaikan. Ya kayak lagu dangdut. Silakan. Iya. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah ada beberapa masjid yang punya ATM di masjid. Bila hari ada di sini. Bagaimana hukumnya itu? ATM di wilayah masjid. Di dalam masjid. Ya, bukan di sini tapi itu di pojok. Di dalam itu ya. Ya di dalam pagar. Pokoknya di area masjid itu. Iya. Sementara masalah jual beli yang tadi bahkan sunat hukumnya didoakan. Nah, jadi apakah tidak sebaiknya dilarang begitu atau dianjurkan di luar begitu ketimbang kita mendoakannya begitu yang rugi? Makasih. Sebelum Tian jawab, kira-kira ini termasuk unsur jual beli atau gimana ATM? Plus minusnya. Nggih. Uang ini kan tetap pada unsur jual beli. Nggih. Punya Tuan juga yang ada di ATM yang ada di lingkungan ramai ini bukan untuk jamaah masjid Pak Tuan dulu, tapi orang dari mana datang dari luar ke sini, laki perempuan. Nggih. Kalau memang ada tadi plus minusnya, tapi plus minus ini lebih rendah daripada niat untuk memudahkan jamaah yang ke masjid, mungkin tujuannya supaya
sambilan masuk ATM dia berpikir sekalian sholat. Nah kalau apa namanya niatnya ke sana mungkin manfaatnya lebih banyak gitu ya, manfaatnya lebih banyak daripada hukum yang ada pada ini. Karena apa namanya ada kadang-kadang tempat-tempat lain itu juga di tempat-tempat lain mengadakan sesuatu atau menaruh sesuatu di masjid untuk menarik orang-orang bisa rame-rame ke masjid. Rame-rame ke masjid. Kalau untuk tujuan itu semata-mata walaupun ada nanti apa namanya ya embel-embelnya sedikit kecil sekali itu saya kira itu tidak sampai apa namanya hukum seperti ini. Tapi kalau memang lagi-lagi ragu kita, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk itu, tinggalkan yang meragukan untuk mengambil yang meyakinkan. Jadi sekarang ya pengurus masjid bagaimana pemikiran berdasarkan musyawarah, apakah manfaatnya memang apa namanya lebih banyak ke jamaah masjid atau niatnya menarik pengunjung ke masjid untuk sholat ke masjid itu lebih besar daripada apa yang dihajatkan oleh bank gitu, ya tidak apa-apa di dalam ya, tidak apa-apa di dalam. Kebetulan sekarang sudah tidak ada yang masa yang lalu. Oh masa yang lalu. Sekarang sudah tidak ada ATM, ya. Tapi siapa tahu ada satu saat, ya. Masa yang lalu. Oh iya. Gitu. Karena masjid kita kebanyakan di Indonesia ini kan khusus kecuali Islamic Center kan. Kalau selain itu masjid ini khusus kita hajatkan untuk ibadah itu aja kan. Beda kalau Islamic Center atau bahkan di Arab Saudi, di Madinah, di Mekah itu banyak apa namanya masjid-masjid itu toko di bawah. Gitu. Toko di bawah, masjidnya di atas. Masjidnya di atas. Termasuk yang lihat di Madinah itu Masjid Sayyidina Bilal. Masjid Sayyidina Bilal itu toko di bawah, masjid di atas. Nah, itu boleh saja itu. Boleh saja. Nah, bahkan di Arab itu kan bisa apa namanya seperti tadi rumah mereka di bawah atau sebaliknya di atas itu di mereka hajatkan untuk masjid atau di atas rumah mereka di bawah dihajatkan untuk masjid. Begitu dia di sana ya. Jadi kembalinya kepada tujuan. Tujuan apa tujuan pertamanya? Ya, tujuan pertamanya apakah untuk khusus apa namanya ibadah atau untuk seperti tadi center Islam gitu ya, Islamic Center itu. Nah, tergantung tujuannya. Tapi kita rata-rata kan tujuan membangun masjid ini hanya untuk beribadah. Kemudian wakashfu ra'sin. Makruh membuka kepala di masjid. Nggih. Makruh membuka kepala. Ya kecuali panas ya enggak apa-apa. Makruh. Wa mankibin, demikian pula ini pundak. Enggak pakai baju berarti nggih. Makruh di masjid tidak menggunakan baju. Wa kuriha salatun bin mudafa'ati hadatsin. Makruh salat dengan menahan hadas. Ya, makruh. Kalau memang mau kencing, kencing dulu lah. Kalau ada angin, buang dulu angin. Jangan nanti dah sekali-kali. Gitu. Apa sebab dimakruhkan? Wali annaha tukhillu bil khusyuk.
karena dia akan mengurangi kehusyuan, bahkan bisa menghilangkan kehusyuan. Ini menahan hadas ini, bisa menghilangkan kehusyuan. Itu sebabnya makruh, makruh dia. Bal qala jam'un, bahkan berkata sekelompok ulama, in zahaba biha batalah. Kalau sampai lantaran kita menahan hadas, kita kehilangan konsentrasi, tidak ada konsentrasi kita sama sekali, itu akan batal salat kita. Batal. Padahal surat yang dibaca imam itu qul huwallahu ahad. Terasa kayak baca surat Al-Baqarah aja kan? Lama sekali. Kenapa harus baca surat panjang-panjang? Suratul Ikhlas dibaca. Terasa kayak surat Al-Baqarah aja. Nah, gitu. Jadi kalau sampai ini sekelompok ulama berarti dua versi pendapat ini. Dua versi. Yang pertama, walaupun sampai kehilangan khusyuk, tidak sampai batal sholat. Pendapat sekelompok, yang kedua, sekelompok ulama, kalau gara-gara kita menahan hadas, lalu kita kehilangan konsentrasi sama sekali, ini batal sholat kita, katanya batal. Yang mana kita ambil, ya mana maunya. Kalau mau aman, lebih nyaman, lebih aman, lebih tenang, ambil yang kedua. Sholat lagi gitu. Sholat sehingga tidak ada keraguan lagi. Karena itu wa yusanu lahu tafrigu nafsihi qabla sholati, sunnah. Bersihkan diri dulu sebelum sholat ini gitu. Bersihkan dulu. Kalau memang ada angin, ada rasa-rasa angin gitu, ya usahakan keluarkan. Mau kencing, keluarkan dulu. Wa in fatatil jama'atu, sekalipun kita tidak bisa ikut berjamaah. Karena gara-gara di kamar kecil kita ini mau kencing kita agak sulit bersih. Agak sulit bersih. Sulit bersih, tapi ada saja mau keluar rasanya, nah itu diutamakan, bersihkan dulu, walaupun kita tidak bisa ikut berjamaah, itu lebih penting itu, ketimbang kita tidak konsen di dalam sholat kita, berjamaah tetapi tidak konsen, nah, lebih baik berarti itu sendiri tapi konsen, ada khusyuk kita, khusyuk. Walaysa lal khuruj minal fadhi idza tarat lahu fihi wala ta'khiru idza dhaqa waqtuhu, kecuali waktu tinggal sedikit terus masih aja belum bersih rasanya. Nah, kalau seperti itu udah laksanakan sholat walaupun masih ada gangguan mau kencing, mau buang angin gitu. Kalau waktu sudah sempit, sholat. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain kan. Kita inginnya normal saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang berkehendak lain. Sudah kita berusaha menjaga kesehatan, sudah berusaha memelihara diri, tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Nah, itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Nah, dikala itulah hukum-hukum seperti ini berlaku. Dan kita tidak senantiasa normal. Ada kalanya kondisi kita tidak normal. Ini perlunya kita tahu hukumnya ketika dalam kondisi seperti itu, apa yang mesti kita perbuat.
wa tukrahu bihadrati ta'amin aw syarabin yashtaqu ilaih. Makruh kita sholat di depan kita ada makanan. Sebentar lagi Ramadan, ya. Sebentar lagi Ramadan. Makruh di depan kita ada makanan atau minuman yushtaku. Makanan dan minuman yang membangkitkan selera, membangkitkan keinginan. Kalau makanan yang tidak menarik minat kita, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Biar di depan kita enggak apa-apa. Sekarang musim Isra Mi'raj. Jadi banyak kita jumpai di masjid-masjid itu kan dulang nasi jajan itu di samping. Ketika kita Allahu Akbar, datang angin ikut bau pelalah, bau macam-macam itu berjamaah di hidung kita, mereka berjamaah. Nah ini makruh dia kan, jadi sebaiknya itu ditaruh di tempat di luar masjid. Sering kita jumpai. Jadi tadi yustaku ilahi, makanan dan minuman yang membangkitkan selera itu makruh ada di depan kita. Li khabari Muslim, ini ada hadis sahihnya, la salata ay kamilatan bi hadrati ta'amin wala salata wa huwa yudafihul akhbasan al baul wal ghaib. Tidak sempurna salat seseorang yang di depannya ada makanan, dan tidak pula sempurna salat seseorang yang menahan hadas. Ini hadis sahih Muslim. Wa kuriha salatun fi tariqi bunyan la bariyah. Makruh juga salat di sebuah bangunan yang tidak ada penghuninya. Bangunan tidak ada penghuninya. Cenderung di sana banyak setan. Nanti was-was juga kan, apalagi sholatnya malam hari. Jadi kadal tikus lari kedengarannya seperti gajah, kan? Kalau kondisi udah gelap, sepi lagi. Nah, sehingga itu dimakruhkan. Kemungkinan seperti itulah yang membuat hukumnya makruh. Wa maudi muksin. Nah, demikian pula makruh sholat di tempat maksiat, di tempat-tempat orang melakukan dosa. Tempat-tempat orang judi, tempat orang minum, itu makruh. Tidak sampai haram. Demikian pula wabi makbaratin, makruh sholat di menghadap kubur, di atas kubur atau di samping kubur. Illam yatahaqqaq nabsyuha, selama isi kuburan itu tidak dipindah. Artinya masih ada mayat di sana. Masih ada. Sawa'un shalla ilal qabri am alai am bijanibihi. Menghadap kubur, di atas kubur atau di samping kubur kita sholat. Nah ini dimakruhkan. Kama nassa alaihi fil ummi, sebagaimana Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Umm beliau. Wa tahrumu sholatu li qabri nabiyyin. Nah, haram hukumnya sholat menghadap kubur Nabi. Menghadap kubur Nabi. Au nahwi waliyin, atau menghadap makam wali. Haram.
Tabarrukan au i'zoman, dengan niat mengambil barokah atau mengagungkan Nabi atau mengagungkan waliullah yang ada di kuburan itu. Lah bagaimana di Madinah itu nggih? Kan ini makamnya Nabi, di sini tempat sholat di belakang. Nah, ya. Nggih. Bahkan ada yang masuk dia di sana, sholat dia, cuma terhalang dengan pagar besi itu aja kan. Kalau niat kita mengambil berkah, mengagungkan Nabi itu haram. Tapi kalau tidak ada niat apapun selain sholat untuk Allah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang diharamkan sholat dengan niat mengambil barokah atau mengagungkan Nabi atau waliullah yang ada di kuburan itu. Ya, isya ini. Nah, insyaallah kita lanjutkan, masih tinggal sedikit. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dalam hukum-hukum agamanya sehingga tidak satu pun ibadah perbuatan yang kita lakukan kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa kesalahan kelak kata mudah-mudahan Allah mengampuni. Kelak di hari kiamat kita semua dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab di bawah ridhonya bisiril Fatihah. Demikian lebih kurang mohon maaf, jazakumullah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.